Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Amelia dari Kampus Vokasi Politeknik Negeri Bengkalis, jurusan Administrasi Niaga, Program Studi D4 Administrasi Bisnis Internasional. Hari ini kami akan membahas satu materi yang sangat menarik, yaitu Government and Market dari mata kuliah Lingkungan Bisnis Internasional. Sebelumnya, mari perkenalkan member-member cantik saya. Yang pertama, ada saya sendiri, Amelia, sebagai moderator dan presentator. Dan yang kedua, ada Putri Miftahul Hidayah sebagai presentator. Dan yang ketiga, ada Melia Octavia sebagai presentator. Dan yang terakhir, ada Meisara sebagai presentator. Baiklah, sebelum memasuki materi yang lebih spesifik, saya akan sedikit mengulik atau membahas terkait government and market atau pemerintah dan pasar. Pemerintah dan pasar adalah dua entitas utama dalam ekonomi. Pasar yang bertanggung jawab untuk mengatur, melindungi, dan memastikan masyarakat sejahtera. Sedangkan pasar adalah mekanisme di mana barang dan jasa diperdagangkan untuk produsen dan konsumen. Contohnya seperti ini. Pemerintah yang mengatur pasar untuk melindungi konsumen seperti membayar pajak, dan yang kedua, pasar yang memberikan inovasi dan efisiensi ekonomi. Dari dua hal itu akan terjadilah dampak-dampaknya. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Miftahul Hidayah, dan yang kedua saya sendiri, dan yang ketiga ada Melia Octavia, dan yang terakhir ada Meisarah. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. I will explain about the role of government in the market atau peran pemerintah dalam pasar. First, regulatory oversight atau pengawasan regulasi, yang dimana pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan persaingan di pasar yang berlangsung secara adil untuk mencegah bisnis yang tidak sehat seperti monopoli yang dapat merugikan konsumen, untuk menghindari penipuan dan bisa menanggapi keluhan dari konsumen tersebut. Sehingga dengan adanya peraturan ini, maka pemerintah bisa menciptakan bisnis yang sehat, bersaing secara adil, dan bisa melindungi konsumen dari bisnis yang merugikan. The second, provision of public goods atau penyediaan barang publik, yang dimana pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan layanan seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur jalan. Dengan adanya keterlibatan dengan pemerintah, maka tujuan tidak hanya dalam bentuk keuntungan finansial saja, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan menyediakan layanan ini, pemerintah berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi. The three, distribution of wealth atau pembagian kekayaan, tentang bagaimana pemerintah itu menggunakan kebijakan pajak dan kesejahteraan untuk mengelola ketidaksetaraan pendapatan. Kebijakan pajak ini juga yang dimana pemerintah mengumpulkan dana untuk membiayai layanan publik dan bisa digunakan sebagai alat untuk mendistribusikan kekayaan secara adil. Seperti orang dengan pendapatan tinggi, maka ia dikenakan pajak lebih tinggi, sehingga pemerintah bisa mencapai distribusi kekayaan secara merata dan bisa menciptakan masyarakat yang adil secara ekonomi. Next, type of market structure atau jenis struktur pasar. First, perfect competition atau persaingan sempurna, ketika pasar yang dimana banyak perusahaan kecil yang menjual produk mirip dengan karakteristik yang sama dengan harga yang ditentukan oleh pasar, agar konsumen memiliki banyak opsi untuk memilih di antara produk yang serupa. Nah, keuntungannya tidak ada perusahaan yang dapat mengendalikan harga dan bisa memberikan konsumen banyak pilihan. Contoh, pasar pertanian, di mana banyak petani seperti gandum atau sayuran, tidak ada satu petani yang bisa mengendalikan harga, sehingga konsumen bisa memiliki banyak pilihan untuk membeli produk yang serupa.
The second, monopoly, yaitu terjadi ketika satu perusahaan menguasai pasar tanpa ada pesaing lain yang memberikan perusahaan itu bisa menentukan harga dan produksi. Contoh seperti perusahaan American Telephone and Telegram di Amerika Serikat yang bergerak dalam bidang industri telekomunikasi yang memiliki kendali penuh terhadap jaringan telepon, yang dimana situasi ini adanya persaingan terbatas, namun dengan adanya deregulasi terjadi peningkatan persaingan yang memberikan konsumen lebih banyak pilihan. 3. The last, oligopoly, melibatkan pasar dengan beberapa perusahaan besar yang mendominasi industri. Tantangan dalam oligopoli adalah perilaku antara perusahaan tersebut yang mencakup potensi kerjasama, yang dimana adanya keputusan yang diambil oleh satu perusahaan akan berdampak pada perusahaan lainnya, yang melibatkan harga atau inovasi produk itu sendiri. Contoh dalam industri otomotif global, yang dimana ada beberapa perusahaan seperti Toyota, Ford, dan Volkswagen yang mendominasi pasar. Dari ketiga perusahaan tersebut, perusahaan ini saling mempengaruhi strategi satu sama lain dalam hal inovasi produk, harga, dan pemasaran. I'm back to moderator. Baik, kembali lagi bersama saya akan membahas terkait materi Market Failures and Government Intervention, yaitu kegagalan pasar dan investasi pemerintah. Kegagalan pasar terjadi ketika mekanisme pasar yang tidak menghasilkan alokasi sumber daya yang efisien, bisa karena informasi yang tidak sempurna, kekuatan pasar yang tidak seimbang, atau eksternalitas. Terkait kegagalan itu, saya akan menjelaskan secara satu persatu. Dari yang pertama, mekanisme pasar yang tidak menghasilkan alokasi atau sumber daya yang efisien. Pasar kesehatan tidak mampu menyediakan obat-obatan yang harganya terjangkau untuk semua orang, sehingga menyebabkan ketidaksetaraan akses. Jadi, ketika pasar itu tidak bisa memberikan harga yang standar atau bisa dibeli kepada semua orang, maka yang bisa beli obat-obatan itu hanyalah orang yang mempunyai sumber dana atau keuangan yang cukup, sedangkan yang tidak mencukupi ya tidak bisa membelinya. Itu untuk yang pertama. Dan untuk yang kedua, informasi yang tidak sempurna. Contohnya, customer tidak tahu atau tidak memiliki informasi penuh tentang kondisi barang atau jasa. Jadi tidak ada informasi yang valid terkait barang dan jasa itu, sehingga membuat keraguan terhadap customer untuk membeli satu barang atau jasa tersebut. Selanjutnya, eksternalitas itu adalah industri yang tidak polusi air yang merusak lingkungan lokal tanpa membayar biaya penuh dari dampak negatif yang ditimbulkan. Contohnya, saya pernah melihat ada industri sagu yang membuang limbahnya itu ke sungai, yang sungainya itu dipakai oleh masyarakat setempat, tetapi tidak membayarkan atau tidak memberikan bayaran terhadap dampak negatif yang mereka rasakan. Itu contohnya. Selanjutnya, intervensi pemerintah mencakup langkah-langkah untuk memperbaiki kegagalan pasar. Jadi pemerintah ini yang akan memberikan atau memberikan langkah-langkah menuju perbaikan dari kegagalan tersebut, seperti regulasi, pajak, subsidi, ataupun kebijakan lainnya yang dapat mengcover si kegagalan tersebut agar dapat mencapai efisiensi dan keadaan sosial yang cukup produktif. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait regulasi, measure and their impact, atau tindakan regulasi dan dampaknya. Yang pertama adalah Licensing and Accreditation dan Consumer Protection Law, dan yang ketiga adalah Antitrust Policy. Yang pertama itu adalah perizinan dan akreditasi. Oke, kita akan bahas dari perizinan dan akreditasi. Perizinan itu seperti izin resmi yang diberikan oleh pemerintah untuk melakukan suatu kegiatan. Contohnya, izin mendirikan usaha. Jadi ketika kita membangun sebuah usaha, kita harus
pergi ke pemerintah untuk mendapatkan izin. Kalau kita tidak mendapatkan izin, maka usaha yang kita lakukan itu adalah usaha yang ilegal, yang tidak disahkan oleh pemerintah. Sedangkan akreditasi adalah pengakuan formal terhadap kompetisi atau kualitas rumah sakit yang diakreditasikan menggunakan standar yang layanan tinggi. Semakin tinggi akreditasi dari sebuah rumah sakit itu, maka layanannya akan semakin baik. Begitu contohnya, teman-teman. Selanjutnya tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kita akan bahas nih. Undang-Undang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk melindungi hak konsumen dari praktis bisnis untuk tindakan etis. Contohnya, hukum terhadap penipuan iklan dan produk yang tidak aman. Jadi ada tuh contoh-contoh ya, kawan-kawan bisa lihat di televisi dan segala macam sosial media, produk-produk yang tidak sesuai aturan. Contohnya yang banyak memakai merkuri, itu akan diberikan sanksi atau hukuman. Selanjutnya itu adalah kebijakan anti-truth atau kebijakan anti-truth ini dirancang untuk mencegah monopoli dan praktis bisnis yang merugikan pesaing. Contohnya, proses hukum terhadap perusahaan besar yang mencoba mengendalikan pasar dan menekan pesaing kecil. Jadi dia adalah sebuah perusahaan besar yang mencoba untuk menekan atau meruntuhkan perusahaan-perusahaan kecil, sehingga ya dapat dampak-dampak negatif yang sangat banyak dari situ tadi. Regulasi adalah langkah-langkah pemerintah untuk mengontrol atau mengatur sektor kegiatan, misalnya regulasi lingkungan untuk mengurangi polusi industri. Itu dari regulasi lingkungan. Dampak yang bisa mencakup peningkatan keamanan, perlindungan, dan atau peningkatan kualitas produk. Jadi itulah beberapa materi terkait tindakan dan regulasi dampaknya. Saya kembalikan kepada presentator berikutnya. Sekian, terima kasih. Next I will explain the material about the political economy government market relation, yaitu ekonomi politik hubungan pemerintah pasar. The first, interest group influence, exploring how lobbying and special interest groups shape government policies and regulation. Nah, materi yang pertama yaitu pengaruh kelompok kepentingan. Nah, jadi kelompok kepentingan seperti perusahaan atau serikat pekerja menggunakan lobby untuk mempengaruhi pembuat kebijakan agar menciptakan regulasi yang mendukung kepentingan mereka. Baik itu perusahaan besar yang mencari insentif bisnis atau serikat pekerja yang berjuang untuk hak pekerja. Meskipun upaya ini bisa positif dalam mencapai tujuan tertentu, namun perlu diawasi agar tidak menghasilkan kebijakan yang tidak seimbang atau merugikan kepentingan umum. Next, political ideologies. Analyzing how different belief system influence the relationship between government and market. Nah, materi selanjutnya yaitu ideologi politik. Nah, ideologi politik pemerintah dapat memainkan peran penting dalam membantu kebijakan ekonomi, menentukan sejauh mana pemerintah terlibat dalam regulasi pasar, yang di dalamnya terdiri dari kebijakan pajak, subsidi, dan program kesejahteraan, sehingga perselisihan ideologis menciptakan perbedaan, di mana pemerintah yang campur tangan mungkin mengutamakan redistribusi kekayaan dengan pajak tinggi, sementara pemerintah yang lebih liberal mungkin fokus pada pertumbuhan ekonomi dengan pajak rendah. Bahkan subsidi dan program kesejahteraan juga mencerminkan pendekatan ideologis pemerintah terhadap dukungan ekonomi. Next, globalization and trade. Discussing how international trade agreements and economic integration impact government market dynamics. Nah, yang terakhir yaitu globalisasi dan perdagangan. Nah, dalam era globalisasi, perjanjian perdagangan seperti WTO atau perjanjian regional seperti UI dapat membatasi atau membuka akses pasar, mempengaruhi kebijakan tarif, dan menentukan standar perdagangan internasional. Sehingga, pemerintah perlu menemukan keseimbangan antara mendukung ekonomi nasional dan berpartisipasi dalam perdagangan global, dan memastikan bahwa keputusan mereka itu tidak akan merugikan sektor-sektor kunci dan tetap memanfaatkan peluang dari akses pasar internasional. Next I will explain about challenge and criticism of government intervention, yaitu tantangan dan kritik terhadap intervensi pemerintah.
First, market distortion. Examining how excessive regulation can hinder market efficiency and economic growth, yaitu distorsi pasar. Nah, jika pemerintah memberikan peraturan yang berlebihan, maka akan menciptakan beban administratif yang tinggi bagi bisnis, sehingga dapat menghambat inovasi, menciptakan distorsi pasar. Dengan terlalu banyaknya regulasi bisa menjadi penghalang bagi pelaku pasar untuk beradaptasi dan tumbuh secara efisien. Next, crony capitalism. Discussing the negative impact of government favoritism toward certain business and the erosion of fair competition, yaitu kapitalisme kroni. Perlu diketahui teman-teman, kapitalisme kroni adalah pemberian perlakuan istimewa kepada bisnis tertentu oleh pemerintah. Nah, jika pemerintah memberikan preferensi kepada bisnis tertentu, maka akan menciptakan lingkungan di mana keberhasilan itu tidak lagi tergantung pada daya saing dan kualitas, tetapi pada hubungan politik. Sehingga ini tidak hanya tidak adil, tetapi juga dapat merugikan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Next, bureaucratic inefficiencies. Analyzing the challenge of implementing and enforcing government regulation effectively and transparently, yaitu inefisiensi birokrasi. Inefisiensi birokrasi seringkali menjadi tantangan dalam implementasi dan penegakan peraturan pemerintah, sehingga ini tidak hanya dapat menyulitkan bisnis untuk beroperasi, tetapi juga menciptakan kesenjangan antara peraturan yang ada dan implementasinya. Hal ini dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan mengurangi kepercayaan pelaku pasar terhadap lingkungan bisnis. Next, DOAS regulatory capture. Exploring the potential for regulatory agencies to be influenced by the industry they are meant to regulate, yaitu penangkapan peraturan. Nah, penangkapan peraturan terjadi ketika industri memengaruhi lembaga pengawas untuk menguntungkan kepentingan dirinya sendiri. Bahkan mereka merugikan integritas lembaga dan menciptakan konflik kepentingan, sehingga mereka menghasilkan kebijakan yang lebih menguntungkan industri daripada kepentingan masyarakat umum. Sehingga ini dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas dan sistem regulasi secara keseluruhan. Okay, I will explain about current trends and future implications. First, new technologies. Rapid investment in technology are reshaping industries and challenging existing regulatory frameworks, yaitu tren saat ini dan implikasinya di masa depan. Yang pertama itu ada teknologi baru. Kemajuan pesat dalam teknologi membentuk kembali industri dan menantang kerangka peraturan yang ada. Teknologi baru membawa perubahan besar dalam industri dengan laju inovasi yang cepat. Hal ini tentunya dapat menciptakan tantangan baru dan memerlukan adaptasi dalam kerangka peraturan untuk menjaga keseimbangan antara inovasi dan keamanan. Yang kedua yaitu climate change. The need for government intervention to address environmental challenge and transition to a sustainable economy, yaitu perubahan iklim dan intervensi pemerintah. Perlunya intervensi pemerintah untuk mengatasi tantangan lingkungan dan transisi menuju perekonomian berkelanjutan. Kemajuan dalam teknologi juga berkontribusi pada perubahan iklim. Oleh karena itu, intervensi pemerintah sangat penting untuk mengatasi tantangan lingkungan, mempromosikan teknologi hijau, dan mendorong transisi ke perekonomian berkelanjutan. Yang ketiga yaitu digital economy. The implication of the growing digital economy on market structure and the role of government regulation, yaitu ekonomi digital. Implikasi pertumbuhan ekonomi digital terhadap struktur pasar dan peran regulasi pemerintah. Ekonomi digital menciptakan pergeseran dalam struktur pasar tradisional. Peran regulasi pemerintah menjadi krusial untuk mengelola dampaknya, memastikan persaingan sehat dan melindungi konsumen dalam lingkungan bisnis yang semakin terhubung secara digital. Dalam keseluruhan, mengelola tren ini dengan bijak memerlukan kerjasama antara sektor pemerintah dan swasta, serta adaptasi regulasi untuk memfasilitasi perkembangan positif tanpa mengorbankan keberlanjutan dan keadilan. Welcome to the Federal Reserve Board. You've made a great choice, and here's why. At the board, you'll help promote the health of the U.S. economy and the stability of the U.S. financial system. The board is an amazing place. We strive to create a diverse workforce full of smart, friendly people from all walks of life working together to keep our economy vibrant. We have great work-life programs, robust benefits, and challenging, unique work. The board cares about its employees, and that's reflected in the benefits and services we offer. Make that the excellent benefits and services we offer for employees at every stage of life. Of course, you'll receive comprehensive health, dental, and vision insurance. But
But what about domestic partner benefits and short and long-term disability insurance? Definitely. And how about a pension plan and a thrift savings plan with matching funds for retirement contributions? Yes, and yes. Alternative work plans like compressed work schedules, flex time, and telework? Absolutely. And all for you. Transportation subsidies, financial academic assistance, paid annual sick leave, floating holidays, career development opportunities, a credit union, fitness centers, diversity groups, and a fine arts program? The answer is, drumroll, all of the above. And the board doesn't just offer you these benefits, we strongly encourage you to take advantage of them. Your new employee orientation program is a great place to find out more about the board and the details on your benefits. Make sure to check your appointment letter for the paperwork and identification you'll need to bring when you attend orientation. In the meantime, you can review more information on benefits and employee programs on the Federal Reserve website at www.federalreserve.gov/careers-benefits. Congratulations on your decision to join the Federal Reserve Board. We can't wait to see you. Baiklah, saya akan menjelaskan maksud dari video tersebut. Video tadi memperkenalkan Reverty West Media, sebuah perusahaan produksi video yang berbasis di Washington DC. Mereka menyediakan layanan produksi video animasi kepada pemerintah termasuk Federal Reserve Board. Video animasi tersebut bertujuan untuk memperkenalkan Federal Reserve Board kepada karyawan baru dan membantu mereka untuk beradaptasi dengan lembaga tersebut. Reverty West Media dikenal karena kualitas produksi video yang tinggi dan pelayanan yang ramah. Federal Reserve Board adalah lembaga yang diperkenalkan melalui video animasi oleh Reverty West Media kepada karyawan baru. Lembaga ini memiliki tujuan untuk membantu karyawan baru untuk beradaptasi dengan Federal Reserve Board. Reverty West Media juga memproduksi berbagai jenis video, termasuk iklan televisi nasional dan regional, iklan pelayanan masyarakat, video penggalangan dana nirlaba, video perusahaan, video pendidikan, dan video online. Mereka dikenal karena kualitas produksi video yang tinggi tanpa sikap yang sombong. Kemudian Reverty West Media juga memenuhi kebutuhan klien mereka dengan fokus pada elemen terpenting produksi, yaitu memenuhi kebutuhan klien. Mereka bekerja sama dengan klien untuk memahami visi dan tujuan mereka, dan kemudian menghasilkan video yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai video tersebut yang berkaitan dengan judul materi kami, yaitu Government and Markets. Baik, kembali lagi bersama saya. Dari penjelasan video tadi, maka berakhirlah presentasi kami hari ini. Sebelum saya tutup, saya ingin memberikan sedikit kesimpulan terkait Government and Market atau pemerintah dan pasar. Pemerintah dan pasar memiliki peran yang penting dalam mengatur ekonomi dan masyarakat. Pemerintah berperan sebagai regulator, pengatur, dan pelindung tepatnya politik, sementara pasar menjadi tempat interaksi ekonomi antara produsen dan konsumen. Dan pentingnya keseimbangan yang baik antara investasi pemerintah dan kebebasan pasar dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil dan adil dan berkelanjutan bagi semua pihak. Saya berharap apa yang kami sampaikan kawan-kawan semuanya dapat serap, dan jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman sekalian. Saya tutup dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you sobat mahasiswa.